Hai guys, ketemu lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih banyak juga yang sudah subscribe. Dan bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan subscribe. Dan jangan lupa like dan komennya ya. Pada video kali ini saya akan membacakan bab yang terbaru, yaitu bab 4169 sampai 4172. Oke, kita langsung aja ya. Bab 4169. Wanita itu takut ditunjuk oleh begitu banyak orang dengan senjata. Dia buru-buru mengeluarkan sekotak kondom kusut dari tas bahu usang yang dia bawa. Fisyobin melihat gambar kondom di kotak itu sekilas dan wajahnya menjadi sangat hitam. Dia pikir ini hanya lelucon, jadi dia mengutuk dengan dingin. Ini yang bajingan itu minta kamu berikan padaku. Ya, wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia memintaku untuk memberitahukanmu sesuatu. Fisyobin berteriak dengan marah. Ayo, jika kamu ragu lagi, aku akan membunuhmu. Wanita itu gemetaran ketakutan dan dengan cepat berkata, maaf Tuan Fei, waktunya terburu-buru. Saya tidak dapat menemukan wadah yang layak, jadi saya hanya menggunakannya dengan kotak ini. Meski kemasannya buruk, isinya masih sangat berharga. Fisyobin mengeluarkan tangannya dan hendak mengambil kotak kondom. Tetapi ketika dia berpikir bahwa wanita itu menderita HIV, dia segera meletakkan tangannya kembali dan menuju wanita itu dan berteriak, "Kamu, lemparkan kotak itu ke tanah." Wanita itu hanya bisa menurut dengan patuh dan melemparkan kotak itu ke tanah. Fisyobin mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, membungkus tangan kanannya dengan itu dan mencubit kotak itu dengan hati-hati. Setelah itu, dia tiba-tiba dalam dilema, karena dia tidak berani membuka kotak dengan tangan kirinya. Meskipun dia juga mengenyam pendidikan tinggi dan tahu bahwa HIV itu tidak akan ditularkan melalui kontak tingkat ini, dia masih tidak bisa menolak ketakutan di hatinya. Untungnya, salah satu bawahannya lebih jeli dan segera menyerahkan sarung tangan hitam kepadanya. Fisyobin menghela napas lega, mengelurkan tangan kirinya dan meminta bawahannya untuk meletakkan sarung tangan hitam di tangannya. Kemudian membuka tutup kondom itu. Karena cahaya sekitarnya gelap, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kotak sekaligus. Dia mengguncangnya dengan ringan hanya untuk merasakan bahwa isinya tidak berat atau keras. Tetapi dia tidak tahu benda apa itu. Jadi dia membalikkan kotak itu dengan tangan kanannya, menutup mulut kotak itu dengan tangan kiri dan menuangkan isinya. Dengan dua hal yang dituangkan di telapak tangannya, Fisyobin melihat lebih dekat. Seluruh orang berteriak ketakutan. Tangannya juga terbanting semua seperti sengatan listrik, dan kedua telinganya yang berdarah dibuang langsung olehnya. Beberapa gadis jalanan sudah lama bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu sebenarnya ada dua telinga manusia yang berdarah, mereka tiba-tiba berteriak ketakutan. Para pengawal juga tercengang, tidak pernah bermimpi bahwa kotak ini berisi telinga manusia. Fisyobin sangat ketakutan sehingga dia sadarkan diri, dan kemudian dia tiba-tiba memberikan sesuatu dan buru-buru mengejarnya untuk memeriksa. Tidak masalah sama sekali. Dia segera mengenali telinga ini sebagai putranya Fei Haoyang. Jantungnya seperti dihantam palu yang berat dalam sekejap. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena kesakitan. Segera setelah itu, dia mengangkat kedua telinga itu dan menangis dengan keras. "Haoyang, anakku yang baik, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak bisa melindungimu. Ah, Haoyang." Pejalan kaki dan cepat mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Pada saat ini, beberapa pengawal bereaksi dengan cepat mengepung Fisyobin. Pada saat yang sama, mereka menegur, "Jangan merekam, hapus videonya." Tetapi
Sudah terlambat pada saat ini. Banyak orang telah mengambil video dan melihat. Dan pengawal ini tidak memiliki energi untuk bertanya kepada orang yang lewat sekarang. Jadi mereka hanya bisa mengelilingi Fei Xiaobin terlebih dahulu dan melindunginya, dan meninggalkan tempat ini dengan benar atau salah sesegera mungkin. Di antara sekelompok orang yang mengambil video dan menyelinap pergi termasuk seorang ninja Iga. Setelah mengambil video tersebut, dia langsung berjalan ke sudut belakang motel, masuk ke dalam sedan yang bobrok, dan kemudian menyalakan mesin dan dengan cepat pergi dari tempat kejadian. Pada saat ini, Fei Xiaobin masih menangis sambil memegang telinga Fei Haoyang. Pengawal berulang kali membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Dalam keputusasaan, beberapa orang hanya bisa membantunya masuk ke dalam mobil, dan kemudian konvoi dengan cepat kembali ke Feijia Manor di Long Beach. Sepanjang jalan, Fei Xiaobin tidak dapat mengendalikan kesedihan dan kemarahan batinnya. Di satu sisi, dia merasa tertekan dan khawatir tentang putranya. Di sisi lain, dia membenci ninja Jepang itu sampai ke intinya. Kita lanjut lagi, bab 4170. Dia berharap bisa sesegera menangkap ninja-ninja itu dan kita lanjut lagi ke bab 4170. Dia berharap bisa segera menangkap ninja-ninja itu berkeping-keping. Tetapi sayangnya, mereka masih belum bisa memahami identitas sebenarnya dari ninja-ninja itu. Fei Shanhai memiliki banyak mata dan telinga, dan sebagian besar pengawal di sekitar Fei Xiaobin melaporkan kepadanya. Jadi, dia sudah mendengar tentang masalah ini sebelum Fei Xiaobin kembali. Dia sangat menyukai Fei Haoyang, dan ketika dia mendengar bahwa cucu tertuanya dipotong telinganya, dia sangat marah. Pada saat ini, dia sudah berada di ruang belajar dan menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Ketika wanita tua itu mendengar berita itu, dia buru-buru datang dan mendengar apa yang terjadi, dan akhirnya menghentikan Fei Shanhai. Setelah wanita tua itu menanyakan keseluruhan cerita, dia menginjakkan kakinya dengan sedih, melihat bahwa tidak ada apapun di ruangan itu yang bisa dihancurkan. Dia terus memukul Fei Shanhai sambil menangis dan berteriak, "Apapun yang kamu katakan, kamu harus menyelamatkan cucuku hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan mati untuk kamu lihat." Fei Shanhai kesal dan tidak ingin istrinya mengikutinya. Jadi dia berkata dengan tidak sabar, "Oke, aku mengerti. Haoyang adalah cucumu dan cucuku, dan aku akan menyelamatkannya dengan cara apapun." Wanita tua itu bertanya lagi, "Apakah kamu yakin jika mereka membunuh orang tanpa berkedip? Berikan Haoyang untuk..." Ketika sampai pada ini, wanita tua itu benar-benar tidak bisa melanjutkan. Fei Shanhai melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, mereka pasti mencari uang. Selama mereka mencari uang, mereka pasti tidak akan membunuh Haoyang." Wanita tua itu buru-buru berkata, "Tidak peduli apapun hasil akhirnya, Anda harus memberi saya mayat orang-orang itu." Pergerakan lelaki tua dan wanita tua ini menabrak ruang kerja, segera mengingatkan Ibu Fei Haoyang dan anggota keluarga Fei yang lainnya. Fei Shanhai tidak menyembunyikan apapun dari mereka, jadi mereka memberitahu semua orang tentang situasinya. Ibu Fei Haoyang langsung pingsan, dan anggota keluarga Fei yang lain menjadi gelisah. Mereka terbiasa dimanjakan pada hari kerja, tetapi kali ini saya mendengar bahwa seseorang berani menculik anggota keluarga Fei dan bahkan memotong telinga anggota keluarga Fei. Mereka marah dan takut. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga Fei melompat-lompat, dan Fei Xiaobin belum ada di rumah, dan video populer lainnya muncul di internet. Judul video tersebut sangat mengejutkan, berbunyi, "Putra tertua keluarga Fei, Fei Xiaobin mencium seorang pelacur di jalan di Brongkin Utara." Isi video dengan jelas menangkap bagaimana Fei Xiaobin memasukkan uang 1.000 ke dalam kelap pelacur, dan bagaimana pelacur memeluknya dan mencium penuh gairah. Video berakhir tiba-tiba di sini dan tidak ada tindak lanjut.
Ini adalah aturan berita daerah yang biasa digunakan oleh media barat. Mereka tidak melaporkan keseluruhan gambar, tetapi hanya bagian yang ingin mereka laporkan, sehingga mereka dapat mendorong audiens untuk mengambil hal-hal di luar konteks. Meskipun trik ini sederhana dan langsung dan sangat kotor, tetapi saya lebih suka menggunakannya. Semua orang tidak tahu sebab akibat setelah menonton video ini. Yang mereka tahu adalah bahwa tuan muda tertua dari keluarga Faye membeli seks di jalan dan memeluk dan mencium pelacur. Ini memicu diskusi panas di internet. Di Amerika Serikat, masalah begini bukanlah berita yang meledak-ledak. Orang-orang di sini relatif lebih terbuka terhadap aspek itu. Jadi mereka sudah terbiasa. Namun, meskipun mereka telah melihat pencurian, mereka belum pernah melihat orang kaya mencuri ikan sedemikian rupa, sehingga bisa datang ke meja yang hanya subversif dan mengejutkan. Ini sama sekali tidak masuk akal, seolah-olah Anda bosan di rumah dan menggesekkan platform video pendek, dan tiba-tiba orang terkaya di dunia sedang makan jajanan di pinggir jalan. Banyak orang merasa luar biasa tentang selera berat Fei Xiaobin, dan justru karena kontras yang sangat besar inilah insiden ini dengan cepat menyebar di internet dan segera menjadi populer di internet. Fei Xiaobin belum tahu bahwa ketika iring-iringan mobilnya melaju ke rumah keluarga Fei, dia sudah menjadi selebriti di internet yang panas. Oke, kita lanjut lagi, bab 4171. Yang paling disukai Ye Chen adalah membunuh orang. Dia sangat tahu apa yang paling dipedulikan orang kaya, jadi dia selalu bisa menemukan kelemahan mereka. Bagi kebanyakan orang kaya, mereka hanya peduli pada dua hal, keuntungan dan wajah. Karena dia ingin membuat masalah ini lebih besar, dan dia ingin menyebarkan lebih banyak kerusakan pada keluarga Fei, cara mengungkapkan skandal ini adalah solusi terbaik. Ketika Fei Xiaobin kembali ke rumah dan melihat sekelompok orang keluarga yang marah, dia menyadari bahwa dia telah menjadi populer di internet. Ketika dia melihat video dirinya tersebar di internet, dia hampir mati karena marah. Gadis jalanan yang tidak sedap dipandang itu membuatnya mual sepanjang perjalanan, dan dia hampir muntah di dalam mobil beberapa kali. Selain itu, perasaan memegang telinga putranya di tangannya membuatnya semakin menderita. Setelah akhirnya dibawa pulang, saya siap untuk segera meminum obat pencegah HIV, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa video dirinya saya mencium gadis di jalan itu menjadi viral terlebih dahulu. Dia sangat marah sehingga dia hampir marah di depan keluarga Fei. Dia berkata, "Aku harus mencari tahu bajingan yang merilis video itu, dan aku akan membunuhnya. Aku tidak bisa menerima omong kosong ini sekarang." Fei Xiana berkata dengan dingin, "Video ini pasti difilmkan sejak kamu turun dari mobil. Jelas, itu menunggumu. Mungkin itu orangnya." Fei Xiaobin tercengang dan berkata, "Ayah, mereka tidak meminta uang secara langsung. Apa yang akan mereka lakukan dengan ini?" Saat dia mengatakan itu, dia membagikan kedua telinga putranya dan berkata, "Juga, mengapa mereka memperlakukan Hao Yang dengan sangat kejam? Tidakkah mereka takut keluarga Fei kita akan melawan mereka dengan keras?" Fei Xian mengerut kening dan berkata, "Saya tidak bisa mengerti bahwa mereka memotong telinga Hao Yang. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada kita keberanian dan memberitahu kita bahwa mereka dapat melakukan segalanya untuk menghancurkan keinginan kita." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya dan berkata dengan wajah yang sangat serius, "Tapi dia mempermainkanmu seperti monyet. Aku benar-benar tidak mengerti gerakan ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak perlu ada hal seperti itu sama sekali. Apa gunanya bagi mereka jika masalah ini terungkap?" Semua orang di keluarga Fei menggelengkan kepala dengan kosong. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa pihak lain tidak menganggap serius keluarga Fei, mengikat anggota keluarga Fei, dan meludahi wajah keluarga Fei. Pada saat yang sama, video Fei Xiaobin menjadi semakin populer di internet. Tidak hanya di Amerika, tetapi bahkan di skandal global. Itu telah menimbulkan sensasi besar. Bahkan di Huaxia yang dipisahkan oleh setengah dunia,
telah muncul platform video pendek dan pencarian panas di platform Weibo. Netizen di seluruh dunia suka makan melon orang kaya, dan keluarga Fei adalah salah satu keluarga top di dunia. Jauh lebih kuat dari keluarga Lee di Korea Selatan dan keluarga Ito di Jepang. Belum lagi cebol papan atas di Korea seperti keluarga Lee. Putri maskapai Korea saat itu membujuk pesawat dan memaksa pesawat untuk kembali ke bandara JFK di New York karena paket kacang yang diberikan oleh pramugari tidak ada piring. Itu menjadi topik hangat di seluruh dunia. Pada akhirnya, Putri tidak hanya dipaksa untuk mengundurkan diri, meminta maaf di depan umum, dan bahkan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Dibandingkan dengan peringkat kopi keluarga Fei, saya tidak tahu berapa nilai yang lebih tinggi. Ini lelucon jenis ini secara alami dicintai oleh orang-orang di seluruh dunia. Akibatnya, semua jenis komentar dan ejekan di internet sangat banyak. Kita lanjut lagi, bab 4172. Seseorang berkata, saya pikir Fei Xiaobin ini pasti cabul. Kalau tidak mungkin menemukan pelacur seperti itu. Pelacur semacam ini ditempatkan di jalur pedesaan, dan tidak ada yang akan melihatnya seharga 10 yuan. Saya pikir peti mati leluhur keluarga Fei tidak dapat ditutupi. Mereka tidak boleh mengerti bagaimana keluarga mereka sendiri dapat memiliki keturunan yang seberat itu. Orang lain berkata, saya kira Fei Xiaobin ini harus memiliki hobi khusus. Mungkin orang kaya menyukai jenis wanita dengan jarum di sekujur tubuhnya, dan bahkan mungkin membawa HIV. Seseorang yang bahkan lebih merusak berkomentar, Anda tidak tahu, keluarga Fei telah berinvestasi banyak di dalam tim penelitian dan pengembangan obat dan laboratorium biologi selama bertahun-tahun. Saya memperkirakan bahwa keluarga Fei mungkin telah mengembangkan obat khusus untuk mengobati HIV. Master Fei berencana untuk menginfeksi dirinya dengan HIV dan mencoba mengobatinya sendiri. Di internet ada banyak komentar sarkastik dan dalam berbagai bahasa yang hanya untuk membangkitkan antusiasme gosip dari netizen seluruh dunia. Melihat opini publik keluarga Fei semakin buruk, Fei Xiaobin juga berbalik dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Fei Shanhai dengan wajah sedih, "Ayah, tolong bantu saya memikirkan cara. Jika masalah ini terus berlarut-larut seperti ini, saya bukan satu-satunya yang kalah. Ini adalah wajah seluruh keluarga Fei kami." Yang paling dikhawatirkan Fei Xiaobin saat ini adalah insiden yang akan merusak reputasinya. Jika semua orang melihat atau mendengar Fei Xiaobin di masa depan dan segera menghubungkannya dengan ciuman yang dengan gadis jalanan, maka masa depannya dalam kehidupan ini akan sepenuhnya berakhir. Dan ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Ayah tidak akan pernah membiarkan dia berhasil sebagai kepala keluarga di masa depan. Karena itu, dia hanya bisa meminta ayahnya menemukan cara untuk membantunya membalikkan situasi ini. Fei Shanhai juga sangat khawatir saat ini. Dia tidak hanya khawatir tentang reputasi putranya, tetapi juga khawatir tentang masa depan keluarga Fei. Bagaimanapun, dia baru saja mengambil posisi keluarga kepala keluarga Fei. Dan dunia luar telah menyebar desas-desus tentang tindakannya merebut kekuasaan dan merebut tata, yang telah menyebabkan keluarga Fei menanggung banyak pengaruh negatif. Reputasi hanya akan semakin buruk. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan berkata, dalam situasi ini, jika kamu ingin membalikkan keadaan, kamu hanya bisa menjual dengan buruk. Menjual dengan menyedihkan. Keluarga Fei memandang Fei Shanhai, dan banyak orang sudah menebak apa yang akan dia lakukan. Fei Shanhai mengatakan, pada saat ini, kita harus sepenuhnya menghilangkan pengaruh negatif Xiaobin saat ini. Tetapi kecepatan penyebaran internet terlalu cepat dan kecepatan penyalinan terlalu cepat. Kami tidak memiliki cara untuk membiarkan semua platform di dunia menghapus video. Kalau begitu, itu akan membuat orang semakin jijik. Berbicara tentang ini, suara Fei Shanhai tenggelam dan berkata dengan dingin, jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan secepat menyiapkan karakter baru untuk Xiaobin.
Semua orang tampak bingung, dan Fei Xiaobin juga berkata sedikit bingung. Ayah, karakter apa yang akan kamu buat untukku? Fei Xiaohan berkata, siapkan karakter untukmu sebagai ayah yang hebat. Setelah berbicara, Fei Xiaohan berkata lagi, mengambil keuntungan dari fakta bahwa seluruh internet memperhatikan skandal Anda. Kami hanya akan memberitahu semua orang dengan jujur dan terus terang bahwa alasan mengapa Anda melakukan perilaku itu di video bukan untuk mencari wanita dan bertanya kepada wanita itu, apalagi hobi khusus, tetapi karena putranya diculik, lalu dia pergi ke sana untuk menemukannya dan harus menghadapi bahayanya sendirian. Dengan cara ini, tidak hanya dapat sepenuhnya menumbangkan semua aspek negatif dari internet saat ini, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan banyak pendukung sesegera. Biarkan kamu mendapat simpatik di benak publik dan mencapai puncaknya. Ketika saudara kedua Fei Shanghai, Fei Shanchuan, mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saudaraku, apakah Anda bermaksud mengumumkan penculikan Haoyang? Ya, Fei Shanghai berkata dengan tanpa ragu. Itu benar. Hanya saja kita perlu mengumumkan semuanya sebelum kita dapat membalikkan situasi. Setelah mengatakan itu, Fei Shanghai berkata lagi, dan kita harus menyerang saat setrika panas. Segera hubungi wartawan media dan biarkan mereka datang ke rumah mereka untuk wawancara dan ubah pasif menjadi aktif. Fei Xiaoban berkata dengan cepat, ayah, apa ini akan membuat para penculik marah? Jika itu membuat mereka marah, Haoyang mungkin dalam bahaya. Tidak, Fei Shanghai melambaikan tangannya dan berkata, apakah menurutmu mereka akan menyerah jika mereka tidak mendapatkan uang? Mereka telah melakukan begitu banyak hal dengan sengaja. Bukankah mereka hanya menginginkan uang? Jika mereka membunuh Haoyang, apa mereka tidak dapat mendapat? Jika mereka membunuh Haoyang, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. See you.